Kita membahas terkait dengan al-amalu saghir wa akbaru jaza indallah. Amal kecil, pahala besar. Itu ya. Kalau dulunya kita bahas Palestina ya. Nah, kemarin kita bahas amal kecil, pahala besar. Baik, kita review sebentar, kita ulang sedikit, baru kemudian poinnya kita tambahkan. Karena ada banyak betul yang pahala kecil, amal kecil, pahala besar di mata Allah. Ulang sedikit kajian bulan lalu, baru kita lanjut. Setuju? Nah, yang pertama kemarin kalau saya tidak salah, di antara amal kecil, pahala besar di mata Allah, ringan dikerjakan, tapi pahala besar di mata Allah, apa kemarin? Yang pertama, sholat sunat fajar. Rakaatanil fajar, 2 rakaat sholat fajar, khairum minad dunya wa ma fiha, bagaikan dunia dan seisinya. Apa itu sholat fajar? Sholat fajar itu adalah sholat dari azan subuh sampai habis waktu subuh, gitu kan ya. Azan dulu, baru boleh lakukan sholat fajar. Batasnya baru Westi. Iya. Gagal fokus saya. Masya Allah ya. Batasnya adalah azan subuh sampai habis waktu subuh, gitu kemarin ya. Nah, bisa dilakukan di masjid, boleh dilakukan di rumah. Misalnya orang udah habis, kita telat bangun, orang udah selesai dari masjid, kita baru bangun, lalu kita sholat fajar di rumah, itu boleh. Nama lain dari sholat fajar adalah sholat sunat qabliyah. Itu juga dia. Niatnya, sengaja aku sholat sunat qabliyah 2 rakaat lillahi ta'ala. Atau sengaja aku sholat sunat fajar 2 rakaat sunnah atasku lillahi ta'ala. Gitu kemarin ya. Nah, dan hanya bisa dilakukan sebelum subuh. Sebelum sholat subuh. Ustazah, setelah subuh boleh enggak? Selagi masih ada waktu fajar. Boleh? Udah sholat subuh nih, baru sholat fajar. Kan waktu fajar masih ada. Boleh? Enggak boleh. Bolehnya hanya sebelum subuh. Kenapa? Saya terlalu cepat tak? Ini kajian bulan lalu, kita ulang sedikit aja. Batas waktunya adalah dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Jam 5:20 kita sholat subuh. Lupa sholat fajar. Masih ada waktu melakukan sholat fajar setelah subuh. Boleh? Boleh? Tidak. Karena posisinya adalah sebelum sholat subuh saja. Jangan tinggalkan sholat fajar. Karena keimanan seseorang diukur dari subuhnya. Rakaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar bagaikan dunia dan seisinya. Jangan tinggal. Karena itu amal kecil tapi pahala besar. Kalau ibu punya hajat, ada anak yang maksiat, ada hidup yang susah, ada hati yang tak tenang, ada jiwa-jiwa yang galau, ibu mau tenang hati, lakukan sholat sunat fajar dan berdoa saat itu, insya Allah mustajab. Nah, itu yang kemarin pertama ya. Yang kedua, kita ulang saja. Yang kedua sebelum kita lanjut. Amal kecil, pahala besar, kemarin kita bahas adalah sedekah subuh. Amal kecil, pahala besar, sedekah subuh. Rutinkan sedekah subuh. Walaupun cuma 1.000 sehari, gitu kan kemarin ya. 1.000. Sebulan berarti 30.000. Dibandingkan sedekahnya 1 kali sebulan 30.000, lebih bagus 1.000 sehari, ya kan? 1.000, berarti sebulan 30.000. Di waktu subuh sebelum fajar. Jadi kalau ibu terbiasa sholat subuh ke masjid, taruh ke kotak amal tiap pagi 1.000, taruh ke kotak amal tiap pagi, insya Allah itu yanzulunal malaikata qabla al-fajr. Malaikat akan turun ke permukaan bumi sebelum fajar, wa yastajibuna du'aan nas, dan dia akan jawab doa-doa ibu, terutama doa-doa orang yang bersedekah di subuh hari. Nanti caranya gimana? Caranya macam-macam. Cara pertama, ibu bisa taruh ke kotak bakul, datang ke masjid dengan ibu ibadah sholat ke masjid.
Yang kedua, kalau nggak ibu ke masjid, titip 1.000 tuh sama suami yang ke masjid. Nggak apa-apalah, 1.000 kan? Kan sudah bilang wajah 1.000 dan semua. Kalau nggak bisa titip ke suami, boleh masukkan ke celengan di rumahnya. 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000 setiap Jumat disedekahkan. Itu sangat bagus betul. Kenapa? Karena insya Allah doa kita mustajab. Jangan lupa ketika kita mau masukkan uang 1.000 atau 2.000 tadi ke kotak amal, kita doa. Ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah subuh ini, lapanglah kuburan mak saya, ringanlah sisa kuburnya, berhentilah malaikat menyiksanya, lapanglah kuburannya, suamiku sehatkan, anak aku cerdaskan, cita-citanya tercapai. Enggak apa-apa, sedekah 1.000, doanya sepanjang masa, enggak apa-apa. Jangan lupa doa. Dan kemarin saya sampaikan juga, doanya enggak usah pula di kota amal tuh, lama pula, ngantri orang nanti. Jadi doanya di tempat duduk aja. Baru taruh 1.000. Walaupun cuma 1.000, Masya Allah. Yang penting istimrar. Innallaha yuhibbul amal qalil. Allah lebih suka amalan sedikit tapi terus daripada banyak tapi putus. Coba dilakukan. Enggak, 1.000. Dan jangan ditambah sebelum istiqomah. Kan kemarin saya sampaikan begitu. Jangan 1.000, 1.000, 1.000, 1.000 sekali 10.000. Besok ibu akan mikir, kan kemarin udah 10.000 dah. Kini enggak usah lagi. Enggak jadi dia istiqomah. Kan saya sudah sampaikan, ibaratnya lakukan sampai istiqomah. Apa itu istiqomah? Istiqomah itu risau hati kita kalau kita tinggalkan ibadah itu. Orang istiqomah bukan berarti tidak malas. Orang istiqomah malas juga. Cuman walaupun malas, dia tetap kerjakan. Kenapa? Karena dia risau kalau dia tinggalkan. Kalau udah risau ibu-ibu tinggalkan sedekah subuh itu, maka insya Allah itulah istiqamah. Istiqamah itu posisinya di atas takwa. Biasanya untuk membentuk istiqamah butuh waktu 40 hari. Lakukan 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 40 hari, barulah kita istiqamah. Salat fajar tadi 40 hari, barulah kita istiqamah. Kecil saja, tapi amalan besar di mata Allah. Insya Allah. Yang ketiga, apa kemarin? Amal kecil, pahala besar adalah anta'buruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak orang lain kepada kebaikan, menyuruh orang meninggalkan kemungkaran. Apa contoh kemarin yang saya sampaikan? Adalah mengumumkan orang untuk pengajian datang ke musola. Tahu udah berubah musola ini tanda enggak tahu pula saya. Iya, coba ingat kaji-kaji kita. Tadi saya masih dengar suara Kak Ikas dari mobil. Jadi hanya dengan mengumumkan saja orang datang ke masjid. Ayo ibu-ibu yang mau ke musola kita, ayunkan kaki, lambaikan tangan menuju musola kita. Ustazah Nela terlambat kok. Enggak gitu ya. Ustazahnya sudah di jalan. Mengajak orang kepada kebaikan dengan cara mengambil mikrofon masjid tanpa ceramah. Setiap orang datang dapat pahala, orang mendengarkan kita dapat pahala, orang mengangguk kita dapat pahala, orang pulang dan mengamalkan dapat pahala amal jariah. Tanpa ceramah, cuman mengumumkan saja. Makanya saya sering sampaikan, ada 3 perbedaan kita dengan orang Timur Tengah yang punya banyak ilmu. Berebut di sana, berantuk-antuk di sini. Apa itu? Pertama, kalau kita pergi ke Mekah, kita pergi ke tempat masyarakat Arab asli. Mereka juga pengajian di musola-musola kecil. Itu kalau kita datang ke pengajian mereka. Saya sudah sering pergi ke masyarakat Arab asli. Itu kalau kita pergi ke pengajian-pengajian mereka, mereka itu berebut-rebut datang duluan dan mengambil mikrofon untuk mengumumkan ke masyarakatnya. Walaupun dia nggak pandai cara ngomongnya, biasanya dia pakai catatan. Berebut-rebut mengambil mikrofon karena mereka tahu berapa banyak pahalanya dengan amal yang kecil. Ayyuhal hadiruna hal hadirat al muslimina wal muslimat istidadan taman litadhabuna ila al masjid
Mereka baca, mereka umumkan. Berebut-rebut mengambil mikrofon, mengumumkan supaya orang datang ke masjid. Kalau kita berantuk-antuk, kau je lah, kau je lah, kau je lah. Makanya kemarin solusi dari saya tulis. Minta tuliskan, umumkan. Au-au nggak apa-apa. Oh, berarti mengamalkan kaji nampaknya. Besar pahalanya itu. Tak perlu ceramah, tinggal mengumumkan orang datang ke masjid. Itu. Ini enggak. Tapi MC enggak berantuk-antuk ledo ya. Udah ganti-ganti ya, Masya Allah. Itu ya. Apa yang berebut-rebut di sana, berantuk-antuk di sini. Masih ingat? Yang kedua, mentraktir kawan makan. Jadi kalau di Timur Tengah asli, karena mereka tahu sedekah itu luar biasa, ketika mentraktir kawan, pas mau bayaran, itu sampai tegede-gede celananya, Bu. Sampai tarik-tarik, aku yang bayar, aku yang bayar, aku. Pemandangan begitu sudah sering kita nampak di Timur Tengah masyarakat tempatan. Mereka ingin mentraktir temannya, membayar berantuk-antuk, berebut-rebut. Karena mereka tahu pahala sedekah menyenangkan hati orang lain. Setiap yang dimakan oleh kawannya ketika dia traktir, maka sebegitulah senyumnya terkuat, sebegitulah pahalanya. Masya Allah, mengalir ke darahnya. Berantuk-antuk sampai kasir tuh bingung kalau sudah Arab asli yang belanja. Kalau kita, orang tuh berebut-rebut membayar kita, langak-langak sih. Itulah luar biasa. Terakhir yang ketiga apa? Berebut-rebut di sana, berantuk-antuk di sini. Apa? Merawat orang tua yang sudah tua. Itu kalau Arab tempatan, mereka tahu pahala merawat orang tua. Sehingga mereka itu sampai berkelahi-kelahi sampai ke pengadilan. Coba. Dituntutnya kakak kandungnya. Dituntutnya adik kandungnya sendiri. Kenapa dia tuntut? Karena tidak mau bergantian merawat orang tua. Tempat kau kan udah 3 bulan, tempat aku lagi. Tempat kamu kan udah 3 bulan, aku lagi. Tak mau menyerahkan, pergi ke pengadilan. Pengadilan yang akan membagi waktunya. 3 bulan kamu yang merawat, 3 bulan kamu yang merawat, 3 bulan kamu yang merawat. Saking berebutnya merawat orang tua, sampai berebut-rebut ke pengadilan, dituntut sampai ke hakim. Kita berantuk-rantuk untuk menyerahkan. Makanya sikap itu muncul karena ilmu. Orang kalau udah ngerti ilmu, dia pasti ingin berebut-rebut. Nah, itulah diantara amal kecil pahala besar. Mengajak orang kepada kebaikan, melarang orang kepada keburukan. Nah, jadi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, itu yang ketiga. Pertama tadi sholat sunat fajar. Yang kedua sedekah. Yang ketiga ngajak orang kepada kebaikan, melarang orang kepada keburukan. Yang keempat, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Ini penting. Apa amal kecil tapi pahala besar di mata Allah Subhanahu wa taala? Yang keempat adalah memperbaiki dua orang yang sedang berkelahi. Ada dalil dalam Al-Qur'an, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Mukmin ini bersaudara, maka fa aslihu baina akhwaikum. Maka perbaikilah orang kalau lagi bertengkar. Itu amal kecil pahala besar. Saking bagusnya mendamaikan dua orang yang sedang berkelahi, bahkan boleh berdusta demi mendamaikan orang yang berkelahi. Boleh bohong kata Allah, lantaklah, bohonglah, yang penting orang itu damai. Boleh berdusta. Misalnya ante dengan Kak Ikas berkelahi, ini contoh ya. Saya sebut yang saya tahu aja ya kan. Berkelahi berantuk-antuk. Datang Kak Ikas ke saya, Ustazah, ante ustazah tuh begini begitu. Udahlah Kak, ante itu dia udah minta maaf Kak. Cuman dia malu, dia udah ngomong sama saya Kak. Cuman dia malu. Maafkan aja lah Kak, ante itu elok tuh nyo. Padahal enggak ada ante minta maaf dok. Saya cuman mengarang saja. Datang lo ante.
Nel, Kak Ikas tuh giko nel. Dalan te. Kak Ikas tuh elok nyente, patangnya ke rumah ente. Dia minta maaf ente, tapi ndak taluk, ndak sanggup dia ngomong sama ente, maafkan jalan ente, dia baik tuh nyo. Akhirnya nih orang tidak ada yang saling minta maaf, cuman saya berdusta. Fa aslihu baina akhwaikum, mendamaikan mereka itu pahala besar walaupun berdusta. Paham? Jadi kalau ada orang teman ibu bertengkar, damaikan sekalipun berdusta. Kecil amal, pahala besar. Karena berdusta itu boleh dalam 3 hal. Pertama, mendamaikan 2 orang yang berkelahi. Boleh berdusta. Yang kedua, menyenangkan hati suami istri. Boleh berdusta. Kan saya sering contohkan yang paling sering ustadz-ustadz contohkan. Dibelikannya ibu baju warna merah marun, kulit ibu hitam kayak dendeng balado. Cantik dek, mantap bang. Itu. Sunnah berdusta, menyenangkan hati suami istri. Kemudian yang ketiga, boleh berdusta dalam kondisi berperang. Boleh. Jadi fa'aslihu, kalau ada orang bertengkar, fa'aslihu, jangan sebaliknya. Kalau kita banyak sebaliknya. Kak Ikas ngomong, nel, ante itu begini-begini. Iyo, memang bentuk itunya tuh, nak jale. Bukannya malah didamaikan. Malah diantuk-antukkan orang. Si A cerita ke saya, si B cerita ke saya. A cerita, Nel, si B itu begini-begini. Iyo, sama apanya itu nyo. Malah dibuat orang malah ribut. Datang pula si B, si A tuh begini. Dari dulu tuh enggak tuh diuntung. Berkelahi orang. Ini adalah dosanya gede. Mengadu sesama muslim. Tak boleh. Umat muslim harus disatukan. Kita mendamaikan mereka karena kita ikhwah bersaudara. Bu, kita ini nanti masuk surga. Ikatan paling kuat dalam agama Islam bukan ikatan darah, tapi ikatan iman. Ibu dalam majelis ini beriman, ini ikatan iman. Lalu di rumah ada suami yang tak taat, lebih kuat ikatan yang di masjid dibanding ikatan dengan suami yang tak taat. Artinya kita damaikan mereka karena kita ikhwah bersaudara. Jadi mulai sekarang kalau ada orang yang cerita ke kita, kita damaikan. Betul? Jangan dipanas-panaskan. Ini kadang-kadang, ya Allah Karim. Ada kadang-kadang ahli namimah. Pernah dengar ya kata-kata namimah? Saya sering sampaikan. Siapa itu namimah? Namimah itu bukan nama orang. Namimah itu nama sifat. Dalam dalil dikatakan, mayyamshi 'alan namimah haramallahu jasadahu lidkhulil jannah. Siapa yang berjalan di atas namimah, haram jasadnya masuk surga. Apa itu namimah? Namimah itu orang yang kerjanya berjalan. Jalan ke sini ceritakan ini. 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 Orang bertengkar gara-gara dia. Itu haram jasadnya masuk surga. Namimah beda dengan gosip. Kalau gosip ketahuan, namimah enggak ketahuan. Nih saya contohkan ya. Saya pura-pura jadi penggosip ya. Saya pura-pura nih. Saya bisa nih kalau acting ya kan. Saya contohkan pula saya jadi namimah ya. Nih Kak Ikas lagi nih. Kak Ikas tadi yang kan naik. Pak Alo lah ya kan. Kak Ikas cerita. Ustazah. Iya. Tetanggaku tuh ustazah. Sudahlah tak pernah ke masjid. Awak pula dibilangnya soalim sombong betul. Saya tukang gosip. Udahlah bu. Dia memang kayak gitu mulutnya bu. Tak pakai bandrol. Memang bentuk itu dari dulu tuh. Jahat dia tuh memang kayak gitu. Sudah letak ke masjid, gosip pula. Saya kan bergosip tuh. Jelas ya. Bentuknya jelas ya. Itu gosip. Gayanya diketahui. Tapi kalau namimah tuh dia mengadu domba. Tapi nggak kelihatan. Contoh. Cerita ustazah. Tetanggaku tuh dibilangnya aku sombong, dibilangnya aku soalim saja. Udahlah kak. Jangan kakak pikir lagi kak. Kakak kerjakan aja bagian kakak. Nggak usah kakak pikir lagi. Itu orang nggak paham karena dia tak mengaji. Tapi kalau aku jadi kakak, nggak tahan juga aku kak. Aku kejar juga dia sebenarnya kak. Tapi cemana lagi kak, udahlah. Sabar aja lah. Walaupun kalau aku tak tahan juga aku sebenarnya kak gitu. Dia tali ulur. Seakan-akan dia mendamaikan, tapi dia mengadu. Paham?
Nanti yang situ cerita pula ke saya, Nel, Kak Ikas tuh begini. Oh, biasa tuh Kak. Maafkan aja lah, tak ada orang sempurna do. Walaupun sebenarnya kakak udah baik sama dia, tapi dia gitu sama kakak. Kalau aku gak kuat aku tuh, tapi udahlah kak, maafkan aja lah. Walaupun sebenarnya kakak tuh udah mantap kali dah. Jadi kita adu-adu mereka, nggak ketahuan. Ujung-ujungnya mereka bertengkar. Saya kelihatan baik di sini, kelihatan baik di sana, tapi orang bisa bertengkar gara-gara saya. Ingat, namimah itu bisa menghancurkan perumahan, bisa menghancurkan satu majelis taklim, satu arisan. Nauzubillah. Maka hindari orang-orang namimah. Kalau ada orang yang bertengkar, fa aslihu, damaikan. Apapun resikonya. Paham? Jangan di ange-angean bahasa awaknya. Lah, bisa? Anggo-anggo damaikan. Janganlah kita jadi pemanasnya. 1, amal kecil pahala besar salat fajar. 2, sedekah jariah. Ketiga sedekah subuh. Yang ketiga, ngajak orang kepada kebaikan walaupun dengan mengumumkan di masjid doang. Yang keempat, fa aslihu baina akhwaikum, yaitu mendamaikan dua orang yang sedang berkelahi. Yang kelima, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Nomor 5, amal kecil pahala besar. Saya hakul yakin, tak perlu lagi saya ulang penjelasannya lebih rigid, tapi tetap saya sampaikan karena ini poinnya. Amal kecil pahala besar adalah melakukan sholat sunat rawatib yang status hukumnya, saya pelan-pelan aja, yang status hukumnya adalah sunnah muakkad. Jadi sholat rawatib itu ada 2. Yang pertama sunnah biasa. Sunnah biasa. Yang kedua sunnah muakkad. Apa itu sunnah muakkad? Sunnah muakkad adalah sunnah yang sangat dianjurkan mendekati wajib. Apa itu sunnah biasa? Ya sunnah biasa. Nah, amal kecil pahala besar adalah penuhi sholat yang rawatib yang status hukumnya adalah sunnah muakkad. Saya akan jelaskan manfaatnya, tapi yuk kita bahas dulu apa saja sholat rawatib yang sunnah muakkad. 1, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, fajar tadi ya. Yang kedua, 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur. Yang ketiga, 2 atau 4 rakaat setelah zuhur. Yang ketiga, 2 rakaat sebelum asar sunnah biasa. Coba ya. 2 rakaat sebelum subuh, 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 atau 4 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum isya, itu sunnah biasa, tapi tetap kerjakan saja. Daripada pusing-pusing kita gabung aja yuk. Daripada poning-poning lama nampak ya. Gini aja. 2 rakaat sebelum subuh, 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 atau 4 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat setelah isya. Paham? Sebelum maghrib gimana? Sebelum maghrib bersyarat. 2 rakaat sebelum maghrib adalah sunnah biasa. Hanya saja banyak orang-orang atau masjid-masjid yang tidak memberikan waktu untuk jamaahnya sholat sunnah 2 rakaat sebelum maghrib. Jadi habis azan dia langsung sholat, dia langsung iqomah. Ibu mungkin sering bertanya, kenapa? Karena ada hal yang harus dihati-hatikan. Dihati-hatikan itu gimana? Dikhawatirkan. Saya pelan-pelan ya. Dikhawatirkan kalau 2 rakaat sebelum maghrib kita nggak ngerti,
takut-takutnya masih ada cahaya merah di atas langit. Saat cahaya merah ada di atas langit, itu tidak boleh atau haram untuk sholat. Jadi kalau ibu mau sholat rawatib 2 rakaat sebelum maghrib, bagus-bagusnya ibu intip-intip dulu keluar. Kalau kira-kira masih ada cahaya merah, saya menyarankan dihati-hatikan. Tapi kalau sudah agak gelap, lakukan. Makanya sebagian masjid tidak melakukan. Paham? Gitu dia. Kan ada 3 waktu kita tidak boleh sholat ya. Yang pertama habis subuh menjelang syuruk. Yang kedua jam 12 tepat. Yang ketiga habis asar menjelang maghrib. Nah itu tidak boleh. Karena orang Majusi menyembah matahari Tuhannya yang akan muncul habis subuh. Jam 12 tepat di atas kepala. Habis asar menjelang maghrib Tuhannya pergi. Nah lakukan rawatib. Apa guna rawatib ini? Saya sering sampaikan kepada jemaah, jangan salah paham, di masjid dia rawatib, di rumah tidak rawatib. Terbalik bu. Kalau mau saya mau sampaikan secara jujur, kalau ada nih orang nanya sama saya, Ustazah, mana bagus rawatib itu mana bagus rawatib itu kalau di masjid aja atau kalau sholat di rumah aja? Kalau disuruh pilih, lebih bagus rawatib kalau sholat di rumah aja. Kalau suruh pilih, tentu bagus dua-duanya. Kenapa? Kalau di masjid kita rawatib, kita berjemaah, ada imam yang mengganti kesalahan ibadah kita. Karena sholat rawatib itu tujuannya adalah mengganti ibadah kita yang salah. Mengganti sholat wajib kita yang sumbing, yang tak betul. Di masjid kita nggak rawatib, ada imam yang menggantikannya. Oke? Kalau di rumah kita nggak rawatib, salah Al-Fatihah kita. Hilang rukun sholat kita. Kemana-mana pikiran kita. Tertidur misalnya kita sebentar. Siapa yang akan menyempurnakannya? Yang menyempurnakannya adalah rawatib. Maka rawatib itu lebih penting di rumah sebenarnya. Cuman masyarakat banyak salah paham. Kalau di masjid dia rawatib, kalau di rumah dia tak rawatib. Harusnya rawatib dua-duanya atau lebih banyak di rumah. Kan boleh rawatib sholat zuhurnya jam 1:30. Boleh rawatib 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur, zuhur 4 rakaat, 2 atau 4 rakaat setelah zuhur di rumah. Tidak apa-apa, selagi masih ada waktunya. Tapi kalau lah jam 3, itu tidak bisa dong. Nah, ya kan? Karena dalilnya jelas. Apa kata Rasul kepada sahabat? Inna salataka la'afsah. Salat kau itu tidak sah di mata Allah. Tapi karena kau tambah dengan rawatib, maka dia menjadi sah di mata Allah. Jadi kita perlu rawatib supaya membuat salat kita itu menjadi lebih baik dan lebih sah. Karena kan dalam salat ini macam-macam aja kan. Nah, kadang-kadang dalam salat kita tertidur sedikit. Pernah dalam sholat terkaluk sedikit? Oke gitu ya. Angguk cepat dah. Kadang-kadang Al-Fatihah terbalik-balik. Balik lagi sini. Tabat yada terbalik-balik. Gak sempurna sholat zuhur kita itu, sholat subuh kita itu, maka rawatiblah yang menyempurnakan. Kemarin saya ceramah di luar kota Pekanbaru, saya gambarkan seperti ini Bu. Allah kasih kita waktu sehari 24 jam. Sholat kalau kul-kul aja cuma 5 menit. Maka 5 menit Allah minta kita fokus menghadap Allah. Tapi pikiran kita kemana-mana. Kira-kira Allah marah nggak Bu ya? Marah. Nggak usah lagi ibu duduk sama suami. Ibu lagi ngomong. Jarang duduk bareng. Ibu ngomong, tahu-tahu suami nganga-nganga aja. Lain yang kecil, lain yang kecil. Kira-kira marah nggak Bu? Marah. Apalagi Allah. Allah cuma minta 5 menit, sementara kita nganga-nganga aja kan? Maka Allah tidak suka. Maka perbaiki sholat kita, kemudian lakukan rawatib, itu amal kecil, pahala besar. Kalau boleh saya kasih saran, tapi ini saran. Kalau saran tidak ada dalil, ya. Kalau sunnah ada dalil, ini saran. Hukum Islam itu kan banyak bagiannya.
Yang pertama wajib, yang kedua sunnah muakkad, yang ketiga sunnah biasa. Kalau kita mau belajar lebih baik dalam hal ibadah, yang pertama dulukan yang wajib, yaitu sholat wajib 5 waktu. Kalau pengen meningkatkan ibadah, maka kita masuk ke lingkaran yang kedua. Apa lingkaran yang kedua? Yaitu lingkaran yang sunnah muakkad dulu. Lakukan rawatib sunnah muakkad tadi dulu. Kalau udah mantap rawatib sunnah muakkadnya, maka masuk ke lingkaran yang ketiga, baru sunnah-sunnah yang lain. Seperti sunnah duha, sunnah tahajud, sunnah rawatib 2 rakaat sebelum asar, taubat, hajat, istikharah. Tapi rawatib jangan tinggal, karena dia termasuk amal kecil, tapi pahala besar di mata Allah. Insya Allah. Terakhir yang gitulah. Ya, yang keberapa terakhir yang keenam. Berarti tambahannya hari ini cuma 3 ya. Kemarin 3, sekarang 3. Terakhir yang keenam adalah amal kecil, pahala besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Adalah ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, antasma'un, yaitu menjadi simak. Sebentar ya, bahasa Indonesianya gini, yaitu mendengarkan atau menjadi tempat curhat orang lain dan menanggapinya dengan baik. Paham saya? Misalnya ada orang dalam masalah, lalu dia cerita ke ibu, dia nangis-nangis, lalu kemudian ibu, jangankan ibu menanggapi dengan yang baik, ibu anggu-anggu aja sedikit, merasakan apa yang dia rasakan, itu amal kecil pahala besar. Jadi ibu jangan bosan kalau ada orang yang suka cerita kepada ibu, karena dalam agama Islam boleh yang namanya menyatakan masalah kita kepada orang lain, curhat boleh, tapi fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Hanya boleh curhat, cerita, ngobrol, minta solusi, fas'alu ahla zikri, kepada orang-orang yang lebih bijaksana, yang lebih berwibawa, yang lebih berilmu, yang lebih tua dibanding kita. Kalau ada di antara ibu, ada teman-teman ibu sering curhat, ibu jangan ngomong dalam hati, cerita-cerita taruh ya mah, malas aku dengarnya, cerita terus. Udahlah, jadilah pendengar yang baik, karena itu besar pahalanya di mata Allah. Ingat, kita ikhwah, kita bersaudara. Rasulullah itu tempat cerita banyak orang. Rasulullah itu tempat cerita banyak orang. Tapi Rasul nggak kayak kita. Rasulullah itu kalau ngasih solusi cerdas. Rasul itu gini bu, saya ceritakan sebagai penutup. Ibu pernah mendengar hadis yang bunyinya gini. Nanti ustadz lain datang ngomong gini. Ini adalah amal yang paling dicintai Allah. Besok datang lagi ustadz lain ngomong lagi. Saya akan ceramah amal yang paling dicintai Allah. Besok ceramah lagi ustadz lain. Ini adalah amal yang paling Allah cintai. Terlalu banyak amal-amal yang paling Allah cintai. Sebenarnya yang mana sih yang paling Allah cintai? Pernah gitu ya? Jadi ini amal yang paling Allah cintai. Ini amal yang paling Allah cintai. Amal yang paling Allah cintai. Banyak kali. Nah itu kenapa banyak sekali amal yang paling Allah cintai? Itu karena Rasul mengeluarkan hadis karena pertanyaan sahabat. Rasul tuh kalau jawab pertanyaan orang mantep. Datang sahabat nanya kepada Rasul. Ya Rasulullah, Rasul bertanya, amal apa yang paling Allah cintai? Ayu amal afdal, amal apa yang paling Allah cintai? Rasul tengok orangnya dulu. Oh dia bakti dengan orang tua. Oh dia rajin sedekah. Oh tapi dia jarang puasa nih. Maka Rasul bilang, amal yang paling dicintai adalah puasa sunnah. Muncullah hadis itu. Nanti datang lagi orang kepada Rasul. Ya Rasul, ayu amal afdal. Amal apa yang paling Allah cintai? Rasul tengok dia. Oh dia rajin puasa sunnah. Dia rajin sholat. Rajin baca Quran. Tapi durhaka dengan orang tua. Rasul bilang, amal yang paling Allah cintai menyenangkan hati kedua orang tua. Muncul lagi hadis itu. Paham? Datang lagi yang lain nanya kepada Rasul. Ya Rasul, amal apa yang paling Allah cintai? Oh ini bakti sama orang tua. Rajin sedekah. Rajin ibadah. Rajin zakat, tapi nggak bisa jaga lisannya. Maka Rasul bilang, amal yang paling Allah cintai adalah menjaga lidahnya. Makanya banyak hadis tentang amal yang paling Allah cintai, karena itu menjawab pertanyaan sahabat sesuai dengan karakternya masing-masing. Maka kalau ada orang cerita sama ibu, selagi dia cuma curhat aja, sebisa mungkin ibu dengarkanlah, ibu angguk-angguklah.
tenangkan hatinya, hargai ceritanya, karena setiap orang lebih suka didengar daripada mendengarkan orang lain. Menghargai orang adalah amal yang sangat besar di mata Allah. Jangan baru datang orang deh, ngak lo jadi datang lah, jangan. Terima, karena itu amal kecil, pahala besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Oke, demikian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang mau ditanyakan dalam dan luar tema silakan. Kalau tidak ada kita pulang. Silakan Bu. Protokol tadi, ya. Betul, mengajak orang kepada kebaikan. Ya. Ya. Tidak ada. Iya. Ya. Jadi siapa protokol kalau ibu tak datang? Malaikat Jibril? Ustadznya langsung naik aja? Oh. Berarti mak harus datang terus mak. Kong kali kong berdua nih, mak saya ini dengan ibu. Gantian besti protokol. Terus pertanyaannya? Oh, protokol ya. Jadi tunggu waktu ibu tak datang, siapa yang protokol? Kalau mak juga tak datang, Ustadz langsung naik. Oh, macam rudal ya. Mantap itu. Baik. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Jadi ini pertanyaan Ustazah, di musola dekat kami, musola Al-Ikhwan ya. Musola dekat kami saya biasanya protokol saja. Suatu ketika karena saya sakit, kadang mak Ustazah lah yang protokol. Ya kan? Kalau mak pun tak ada, Ustadz suruh naik langsung. Ya kan? Ustadz suruh naik langsung. Gimana caranya Ustazah supaya ada protokol-protokol lain yang nanti bisa menggantikan saya? Semoga ibu panjang umur sehingga selalu bisa jadi protokol. Amin. Jadi cuman pertanyaannya gimana caranya nih supaya yang lain-lain nih bisa juga nih jadi protokol nih. Caranya Bu, catatkan Bu. Tuliskan. Pertama-tama dan tentunya yang paling utama, nanti kalau temannya jadi protokol dengan membaca catatan yang sudah ibu bantu tuliskan, mungkin melalui anak ibu, yang lain jangan ketawa. Woi baca besti, kalau gitu aku bisa aja nyawa, kalau bisa majulah. Ini kadang-kadang temannya belajar dia ketawai pula. Nah, saling belajar saja. Kan kita-kita aja nih, bersaudara aja nih di sini ya, udahlah ya. Belajar jadi protokol. Awalnya dia baca, lama-lama terbiasa, ya. Jadi bilang Bu ke masjidnya, kami catatkan, taruh di atas meja, jadi protokol lah, enggak apa-apa tuh, ya. Masalahnya mereka enggak mau Ustazah. Memang tidak mudah jadi protokol, tak mudah. Teman saya jadi protokol acara harisan hari Kamis, dari Senin udah sibuk nelpon saya. Nel aku menjadi protokol, emangnya kenapa? Takut aku deh. Protokol arisan takut. Wah, sebegitu susahnya ngomong di depan. Saya maklumi, tapi supaya mau metodenya catatkan. Tidak apa-apa baca. Pertama-tama tentunya yang paling utama. Kan kayak gitu kan? Ingat masa lalu saya. Gitu. Ya. Sehingga dia bergantian insyaallah. Ya. Yang bahayanya tuh dia protokol, dia lah baca Quran. Dia protokol, dialah baca Quran. Sebenarnya bagus ya, bagus untuk orang yang melakukan. Tapi yang lain tak kebagian pahalanya.
Paham? Gitu ya Bu ya? Nah, yang ngumumkan ke masjid itu nanti tuliskan aja Bu. Tuliskan, tempel di mana. Ayo ibu-ibu yang ke masjid, ayunkan kaki, lambaikan tangan, bla bla bla. Nanti kalau temannya salah jangan diketawakan karena suatu ketika kita akan dapat giliran. Mari kita saling mentertawakan. Harus belajar, harus belajar. Rugi kalau tidak itu, rugi kalau tidak. Ya, nah, kalau enggak jadi ustazah aja lah. Anda kalau jadi ustazah, ajak orang aja dengan membaca itu. Ya, kan ngaji ada di musola ikhwan. Biasanya mak ngaji, kalau ibu tak datang, mak ngaji, mak lah protokol, mak lah menutup, mak lah ustazah. Pernah mak saya ngaji, saya ustazah ya. Itu putar-putar situ ya. Allah bisa ya. Semoga bisa insyaallah ya. Jemaah mana-mana pun di sekitar nih masyarakat kita ini semoga semua ibu-ibunya sudah bagus-bagus. Semoga bisa lebih bagus ke depan insyaallah. Insyaallah ya. Kita optimis insyaallah kita bantu ya. Ada lagi? Cukup ya? Baik. Allah alam bisawab ala hazinnya al-Fatihah. Auzubillah minasyaitonir rajim. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam, fahayyina rabbana bisalam wa dakhilna al-jannata darus salam, tabarakta rabbana wa ta'alaita ya hadzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahari rijal. Allahumma yassir alaina